Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai praktek ibadah dengan dosen pembimbing Pak Encep Taufikur Rahman. Yang pertama membahas mengenai toharoh dan hikmahnya. Satu adalah wudhu. Rukun wudhu: 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan. 4. Mengusap rambut. 5. Membasuh kedua kaki. 6. Tertib. Selanjutnya 6. Mengetahui rukun wudhu. 7. Meyakini rukun wudhu adalah sunnah. 8. Ayana suci. 9. Masuk waktu sholat. 10. Berurutan. Yang membatalkan wudhu: 1. Sesuatu keluar dari dubur atau kemaluan. 2. Hilangnya akal. 3. Bersentuhan dengan bukan mahram dan menyentuh kubul. 4. Menyentuh kubul. 2. Tayamum. Tayamum adalah tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air, yaitu dengan menggunakan debu atau pasir. Hal yang membolehkan tayamum: 1. Tidak adanya air. 2. Tidak mampu menggunakan air. 3. Sakit. 4. Jumlah air yang sedikit. 5. Tidak adanya alat untuk menimba. 6. Mendapatkan air sangat jauh. 7. Kondisi sangat dingin. Rukun dan sunnah tayamum: 1. Niat. 2. Mengusap seluruh wajah. 3. Mengusap kedua tangan. 4. Tertib. Yang membatalkan tayamum: 1. Semua yang membatalkan wudhu. 2. Melihat air. 3. Murtad. Hal yang dilarang bertayamum: 1. Berhadas besar. 2. Belum masuk waktu sholat. 3. Bertayamum untuk salah satu hari raya seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau untuk sholat jenazah. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas. Syarat sah mandi sebagai pembeda antara mandi biasa dan mandi besar, yaitu terdapat pada niatnya. Rukun mandi wajib: 1. Mengguyur air ke seluruh badan. 2. Mengguyur kepala 3 kali. 3. Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. 4. Membersihkan kemaluan. 5. Menggosokkan sabun pada kemaluan. 6. Mengguyur air ke seluruh badan dari sisi kanan ke sisi kiri. 7. Menyela rambut. 8. Berwudu dengan sempurna. 4. Istinja. Istinja adalah kegiatan membersihkan kotoran yang keluar dari saluran kemih atau anus. Tujuan dari istinja adalah untuk menghilangkan najis yang dapat membatalkan sahnya beribadah. Hukum istinja adalah wajib. Ada beberapa macam cara menyucikan diri dari hadas: 1. Mandi wajib. 2. Tayamum. 3. Wudhu. Selanjutnya mengenai sholat wajib dan hikmahnya. 1. Sholat 5 waktu adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sholat ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak dewasa atau telah balik.
Yang berhalangan tidak sholat: 1. Sakit keras. 2. Gangguan kejiwaan. 3. Haid. 4. Jika tidak bisa berdiri, dibolehkan duduk, dan seterusnya. 2. Sholat Jumat. Khusus pada hari Jumat, laki-laki muslim wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang harus dilaksanakan berjamaah pengganti sholat zuhur. Sunnah Jumat: 1. Mandi sebelum sholat. 2. Bersiwak. 3. Memangkas kumis. 4. Memakai parfum. 5. Memakai pakaian terbaik. Sholat sunnah dan hikmahnya. 1. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. 2. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan pada malam hari atau pada sepertiga malam. Tahajud tidak memiliki jumlah rakaat yang harus dilakukan, dapat dikerjakan tidak terbatas dan minimal dikerjakan 2 rakaat. 3. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari antara setelah isya dan sebelum subuh dengan rakaat ganjil. 4. Sholat duha. Sholat sunnah yang dilakukan umat muslim pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari naik kurang lebih 7 hasta. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat 1 salam. Manfaatnya dapat melampangkan dada, menambah rizki bagi yang mengerjakannya. 5. Sholat istikharah. Sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah bagi mereka yang merasa ragu pada pilihannya. Waktu pengerjaan sholat istikharah dianjurkan pada sepertiga malam. 6. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat wajib yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad sehingga sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. 7. Sholat khusuf. Sholat ini berarti sholat gerhana yang dilakukan saat gerhana bulan atau pada saat gerhana matahari. Sholat ini dilakukan 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Pada rakaat pertama setelah ruku dan i'tidal membaca Al-Fatihah, kemudian ruku kembali dan i'tidal, setelah itu sujud seperti biasa. 8. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkan hujan. Sholat ini dilakukan saat kemarau atau sedang terjadi kekeringan. Pembahasan selanjutnya mengenai pemulasaran jenazah. Memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah: 1. Muslim. 2. Membaca niat. 3. Berakal. 4. Jika pria maka yang memandikan adalah pria, dan sebaliknya. 5. Jika ada yang cacat harus dirahasiakan. 2. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah artinya menutup atau membungkus jenazah dengan kain. 3. Mensolatkan jenazah. Tata cara: 1. Niat. 2. Menghadap kiblat. 3. Membaca Al-Fatihah. 4. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. 5. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. 6. Takbir keempat membaca doa untuk mayit. 7. Salam dengan menoleh wajah
ke kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri. 4. Mengubur jenazah. Tata cara mengubur jenazah. 1. Tarbi, diangkat 4 orang laki-laki. 2. Kuburan harus digali dalam dan bagus. 3. Arah memasukkan jenazah dari kiri terlebih dahulu, lalu dari kaki terlebih dahulu, lalu ke kepala. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan. 5. Melepas tali pengikat. 6. Mengumandangkan azan. 7. Membaca talqin. 8. Memohon ampunan si mayit. Pembahasan selanjutnya mengenai saum dan hukumnya. 1. Saum Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 sampai 30 hari. Waktu pengerjaannya dimulai dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan rukun Islam keempat. 2. Saum Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Manfaatnya: 1. Baik untuk kesehatan. 2. Menurunkan resiko diabetes. 3. Menjauhkan penyakit jantung. 4. Mencegah kanker. 3. Saum Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Jika umat muslim melaksanakan puasa, maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. 4. Saum Daud. Puasa Daud merupakan puasa khusus, yaitu puasa sunnah Nabi Daud. 5. Saum Arafah dilaksanakan pada hari Arafah, tepatnya hari ke-9 bulan Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Hari tersebut pula bertepatan dengan hari kedua dalam rangkaian ritual ibadah haji. 6. Saum Asyura. Keutamaan puasa ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dilakukan pada 10 Muharram. Selanjutnya mengenai haji dan hikmahnya. 1. Manasik ihram dan mikot. Mikot adalah batas dimulainya haji dan harus menggunakan kain ihram. 2. Manasik di Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang berarti mendiamkan seluruh aktivitas fisik dan menyampaikan pengakuan kepada Allah atas kezaliman. 3. Manasik di Musdalifah. Tempat jemaah haji diperintahkan untuk singgah dan bermalam setelah bertolak dari Arafah. 4. Manasik di Mina. Jamaah haji mengumpulkan batu kerikil dan nantinya digunakan untuk melempar jumroh. Setelah satu yang dilakukan di Mina, salah satu yang dilakukan di Mina adalah melempar jumroh atau jumroh. 5. Manasik Tawaf Ifadah. Tawaf Ifadah adalah ziarah atau tawaf rukun. Pelaksanaan tawaf ini diutamakan tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumroh dan tahallul atau mencukur rambut. 6. Ibadah dan situs bersejarah di Madinah. 1. Masjid Nabawi yang batu pertamanya diletakkan oleh Rasulullah. 2. Makam Rasulullah SAW. 3. Jabal Uhud yang menjadi sejarah kematian paman Rasul saat perang. Pembahasan selanjutnya mengenai umroh dan hikmahnya. 1. Ihram dan mikot.
Sama seperti yang dilakukan pada haji, mikot adalah awal mula kegiatan ibadah dan harus menggunakan kain ihram. 2. Tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Sya'i. Dilakukan setelah tawaf, yaitu berlari kecil dari Bukit Syafal ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. 4. Tahallul. Secara harfiah, artinya dihalalkan. Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai praktik ibadah yang dimentori oleh Pancep Taufikur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.